Di video kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Taiwan yang berjudul Hear Me, dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan kehidupan dua bersaudara yang bernama Xiaopeng sebagai gadis tunarungu dan adiknya yang bernama Yang Yang. Daripada penasaran, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Tian Kao. Tian Kao merupakan seorang anak yang giat membantu usaha warung orang tuanya. Suatu hari dia mendapat tugas mengantar makanan untuk tim renang di sebuah gedung olahraga. Setelah sampai di sana, Tian Kao melihat meja resepsionis yang sepi dan dia berinisiatif untuk langsung menuju kolam renang. Tian Kao menghampiri dua wanita yang sedang asyik berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Ternyata Tian Kao bisa mengerti dan ikut tertawa melihat gerakan tangan wanita yang mengenakan baju bergaris itu dan wanita itu bernama Yang Yang. Kedua wanita itu menoleh dan Tian Kao menyodorkan kertas pesanan pada wanita yang berbalut handuk itu, dia bernama Xiaopeng. Xiaopeng pun kemudian mengambil uang untuk pesanannya itu. Ketika Xiaopeng kembali, Yang Yang segera pamit sambil berlari dan Tian Kao tersenyum melihatnya, tapi kemudian Tian Kao bertanya mengapa Yang Yang pergi tanpa makan dulu. Xiaopeng menjelaskan kalau Yang itu adiknya tapi bukan anggota tim renang sehingga tidak mendapat jatah makan. Tian Kao mengangguk sambil memberikan uang kembalian pada Xiaopeng dan langsung pergi. Pada saat Yang Yang ingin pergi dari sana, tiba-tiba ada sepeda yang muncul dan dia terjatuh dari motornya. Tian Kao datang menolong dan membantu membawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Tian Kao pamit karena masih harus kerja, dan Yang Yang tidak keberatan saat Tian Kao meminta nomor HP-nya. Setelah sampai di rumah, ibu Tian Kao memarahinya karena datang terlambat sehingga ada pesanan yang dibatalkan dan sebagai hukumannya Tian Kao harus menghabiskan semua pesanan itu. Keesokan harinya Yang Yang melihat Tian Kao sedang menjual makanan dan banyak pembeli yang mengantri. Tian Kao kaget saat Yang Yang menyapa dan mengajak berkenalan. Yang Yang meminta maaf karena kemarin tidak sempat bilang terima kasih dan lupa berkenalan. Tian Kao tersenyum senang dan memperkenalkan diri sebagai Tian Kao. Tian Kao minta izin agar bisa memotret Yang Yang dan gadis itu tertawa manis. Yang Yang penasaran melihat banyak orang mengantri untuk membeli makanan, kemudian Tian Kao memberikan makanan itu secara gratis. Yang Yang merasa tidak enak, tapi sebagai gantinya Tian Kao mengusulkan agar mereka pergi nonton. Sebagai balasan makanan gratisnya, Yang Yang melihat agendanya dan dia menggelengkan kepalanya. Karena Yang Yang harus bekerja, hal itu membuat Tian Kao agak kecewa. Kemudian scene berpindah saat Tian Kao sedang menatap layar komputer di kamarnya sambil ngomong sendiri. Dia agak kesal karena Yang Yang tidak pernah online. Ibunya yang melihat putranya ngomong sendiri langsung mengomelinya. Saat itulah Yang Yang membalas pesan Tian Kao dan mengajaknya bertemu di tempat renang. Tian Kao jadi mengerti tentang kehidupan kakak beradik itu walaupun Yang Yang sebagai adik tapi dia lebih berperan seperti kakak dan orang tua. Ibu mereka sudah meninggal dan ayahnya bertugas di Afrika sebagai misionaris. Yang Yang juga menjelaskan bahwa kakaknya tidak bisa mendengar sehingga sejak kecil kakaknya belajar membaca ekspresi wajah seseorang sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tian Kao sedang memasak sup tulang untuk Yang Yang. Ketika ibu datang dan mengagetkannya, Tian Kao langsung kabur dan tidak memperdulikan omelan ibunya. Tian Kao tiba di depan rumah Yang Yang. Tapi rumah tampak sepi sehingga dia memutuskan untuk mengirim pesan pada Yang Yang.
Yang merasa sungkan mendapat kiriman makanan yang banyak dan mahal tapi Tian Kao tidak mempermasalahkannya. Tian Kao heran melihat keadaan rumah yang luas tanpa sekat dan Yang tersenyum sambil menjelaskan bahwa semua itu ide ayahnya bahwa rumah tanpa sekat dan dengan warna mencolok akan lebih mudah untuk mengawasi seseorang yang menderita gangguan pendengaran. Tian Kao melihat banyak medali dan Yang dengan bangga menunjukkan semua koleksi piala kakaknya. Obrolan mereka hanya berlangsung sebentar karena Yang langsung bergegas ganti pakaian dan berangkat kerja lagi. Tian Kao pergi jalan-jalan dan tertarik melihat gadis cantik berpose ala patung tapi gadis itu langsung bergerak ketika ada yang memberi koin. Tian Kao tahu kalau gadis itu adalah Yang. Dia mengeluh karena mereka tidak punya banyak waktu untuk mengobrol dan sekalinya ngobrol pasti hanya membawa Xiao Peng. Yang tetap membisu dan dia hanya bergerak saat Tian Kao memberikannya koin dan itu pun hanya bergerak sebentar. Di sisi lain Xiao Peng pulang dan membereskan rumah, dia kelelahan tapi puas karena hasil latihannya memuaskan dan pelatih juga memujinya. Xiao Peng pun tertidur dan tidak menyadari ada kebakaran di sekitar rumahnya. Kembali ke Tian Kao, dia menunggu hingga malam dan Yang menyudahi pekerjaannya. Tian Kao mengajak Yang makan dan kali ini Yang berniat mentraktir tapi Tian Kao merasa tidak enak melihat pemilik kedai dan calon pembeli yang menunggu Yang menghitung uang koinnya sehingga Tian Kao berinisiatif membayar tagihannya dan mengajak Yang pergi. Tapi hal itu malah membuatnya tersinggung dan marah. Yang pergi meninggalkannya. Tian Kao mengejar sambil memanggil namanya. Kemudian Yang merasa bersalah pada kakaknya yang harus dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap saat terjadi kebakaran di dekat rumahnya. Xiao Peng berusaha menghibur adiknya dan memintanya untuk pulang beristirahat. Ketika menjenguk kakaknya, Yang tidak sengaja mendengar pembicaraan teman kakaknya. Mereka mengatakan bahwa Xiao Peng mengalami cedera akibat kebakaran sehingga bisa mempengaruhi aktivitas berenangnya dan mereka berencana untuk berlatih lebih giat agar pelatih memilih mereka. Yang sedih mendengarnya dan pergi. Xiao Peng menemui adiknya yang sedang melamun. Yang khawatir kalau kakaknya tidak bisa bertanding akibat kecelakaan itu. Tapi Xiao Peng yang kembali menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan dia pasti bisa mengejar ketertinggalannya. Yang masih merasa bersalah bila sampai kakaknya gagal ikut bertanding. Kemudian scene berpindah saat Tian Kao mencari Yang di tempat renang tapi tidak ketemu. Dia mencoba mencarinya di tempat berkumpulnya para seniman jalanan tapi di sana Yang juga tidak ada. Tian Kao kemudian makan mie di restoran yang sama ketika sedang makan bersama Yang. Kebetulan restorannya sedang sepi sehingga pemilik kedai beristirahat sambil makan mie di meja belakang Tian Kao. Pemilik restoran masih ingat dengan Tian Kao dan membicarakan tentang Yang. Tian Kao merasa kesal karena mereka seolah mengejek Yang. Tian Kao langsung pergi sambil menumpahkan uang recehan di mejanya. Tian Kao mencoba mengirim SMS tapi tidak dibalas karena Yang sedang mengawasi kakaknya berlatih sendirian. Yang agak khawatir karena kakaknya terlalu memaksakan diri untuk berlatih. Kekhawatiran Yang terbukti saat melihat kakaknya yang hampir tenggelam dan dia langsung menceburkan diri di kolam untuk membantu kakaknya. Pada saat di rumah, ayahnya sedang menata buah di piring dan menghampiri Tian Kao yang mencuci tanpa tenaga. Dia menolak ketika ayah menyodorkan sepiring buah. Ayahnya mengambil kursi dan bertanya apa yang terjadi. Akhirnya Tian Kao menceritakan kisahnya dengan Yang wanita cantik pekerja keras tapi tunarungu. Ayahnya mendiskusikan hal itu dengan ibu tapi ibunya ragu jika Tian Kao memilih wanita itu.
Karena di keluarganya hanya Tian Kao yang mengerti bahasa isyarat sedangkan mereka tidak mengerti sama sekali. Pagi harinya ibu Tian Kao kerepotan dan memanggil Tian Kao. Ayahnya mengatakan bahwa putra mereka sedang galau sehingga ibu harus sabar. Ibu kembali memanggil putranya dan dengan nada lembut meminta bantuan putranya untuk mengantar pesanan makanan. Ibunya bahkan memberi uang saku dan minta agar Tian Kao tidak pulang buru-buru. Tian Kao merasa heran tapi dia menuruti saja apa kata ibunya. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Ketika Tian Kao selesai mengantarkan pesanan, dia berpikir sejenak sambil melihat uang yang tadi diberikan oleh ibunya. Tian Kao bergegas menuju suatu tempat. Kemudian Tian Kao tiba di rumah Yang Yang. Dia memencet bel berkali-kali tapi Yang Yang malah bersembunyi di balik pintu. Tian Kao kecewa dan meletakkan sebuah kardus di atas kursi. Tian Kao kembali memencet bel tapi tidak ada juga jawaban dan setelah itu dia pergi. Yang keluar dan melihat kardus itu. Setelah dibuka ternyata isi celengan dari kaca berbentuk burung bangau. Tian Kao berusaha untuk meminta maaf tapi Yang tetap tidak membalasnya karena Yang masih fokus membantu kakaknya sehingga membuat Tian Kao semakin stres. Tian Kao tak tahu bagaimana caranya agar Yang mau memaafkan dirinya. Yang menjemput kakaknya dan dia melihat kakaknya sedang berbicara dengan pelatih. Kakaknya pergi sambil menahan tangis dan membuang kacamata renangnya dengan marah. Dia bahkan tidak menghiraukan raut bingung di wajah Yang. Xiaopeng mandi sambil menangis kecewa. Temannya mengajak untuk makan bersama sepulang latihan dan Xiaopeng pun mengiyakan. Yang masih menunggu dan ketika melihat Xiaopeng dan dia bergegas mengajaknya pulang. Tapi Xiaopeng malah membentak dan menyuruhnya pulang. Yang akhirnya pulang sendirian. Yang tidak tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Dia kian sewot saat melihat Tian Kao ada di depan rumahnya dalam balutan kostum pohon. Yang mengatakan bahwa mungkin mereka tidak cocok tapi Tian Kao tidak mau mengerti dan terus mencoba memencet bel agar Yang mau keluar dan berbicara padanya. Tapi Yang tidak mau keluar rumah. Tian Kao terpaksa pulang dengan kostum anehnya. Yang sedang memasukkan uang recehnya ke dalam celengan. Kakaknya pulang dalam keadaan mabuk. Xiaopeng marah dan kesal karena merasa dikasihani dan menjadi beban adiknya. Yang meminta kakaknya menjelaskan apa yang terjadi. Dengan wajah sedih Xiaopeng mengatakan bahwa pelatih memberitahunya kalau performanya kian menurun artinya dia tidak punya kesempatan untuk ikut lomba tahun ini. Xiaopeng pun kecewa karena usaha kerasnya selama ini sia-sia. Yang merasa bersalah dan meminta maaf tapi hal itu membuat Xiaopeng pun kesal karena adiknya tidak mengerti apa maksudnya. Xiaopeng merasa malu karena selama ini, Yang selalu berkorban untuknya tapi dia tidak bisa memberi hadiah medali untuk adiknya. Xiaopeng berharap bila dirinya menang dan mendapat hadiah uang, maka uang itu bisa digunakan untuk membayar hutang tapi kini dia malah tidak bisa ikut lomba. Yang tidak mempermasalahkan hal itu karena dirinya bangga memiliki kakak seperti Xiaopeng. Yang tidak keberatan merawat kakaknya karena dulu Xiaopeng yang selalu membelanya ketika dirinya diganggu anak lain. Yang bertanya, apakah Xiaopeng bersedia menjadi kakaknya lagi bila mereka terlahir kembali? Xiaopeng pun tak kuasa membendung air matanya dan tersenyum. Mereka akhirnya berbaikan dan berpelukan. Yang sedang memasukkan uang receh ke dalam celengan, ketika itu ada pesan masuk dari Tian Kao. Yang melirik kakaknya yang sedang tidur dan dia memilih berbaring di samping kakaknya daripada membalas pesan Tian Kao. Lagi-lagi Tian Kao bingung melihat sikap Yang kembali mengacuhkan obrolan mereka. Tian Kao kembali mengomel dan dia langsung tertegun saat muncul wajah Yang di layar komputernya.
Tian Kao ingin mencium gambar Yang Yang, tapi Tian Kao mengurungkan niatnya dan melihat sekelilingnya. Dia takut ibunya tiba-tiba muncul. Setelah memastikan aman, Tian Kao mencium layar komputernya. Tian Kao menjadi salah tingkah sendiri setelah menyadari apa yang telah dilakukannya. Apalagi setelah itu komputernya menjadi rusak akibat ulahnya. Keesokan harinya Yang Yang dan Xiaopeng pun pergi melihat kumpulan bangau. Mereka saling bercerita tentang masa kecil mereka dan Yang Yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memanggilnya sebagai burung bangau. Xiaopeng menduga bahwa orang itu adalah Tian Kao. Sebagai kakak, Xiaopeng mendukung adiknya bersama Tian Kao, tapi dia menolak karena dia mengira Tian Kao juga tuli. Xiaopeng ikut sedih tapi dia tetap menyemangati adiknya agar berterus terang pada Tian Kao karena dia tidak ingin adiknya terus memikirkan dirinya. Yang harus memikirkan kebahagiaannya sendiri. Kemudian scene berpindah saat Tian Kao pulang ke rumah setelah mengantarkan pesanan makanan. Dia heran melihat ayah ibunya duduk berhadapan sambil mengamati sebuah amplop di atas meja. Ibu mengatakan amplop itu untuk Tian Kao dan Tian Kao langsung membukanya. Dia kaget saat mengenali beberapa gambar makanan milik Yang Yang dan ada tulisan di kertas terakhir. Tian Kao langsung berlari tapi dia langsung berhenti di depan pintu dan berjalan kembali dengan lunglai. Hal itu membuat kedua orang tuanya heran. Tian Kao cemberut dan bertanya apakah orang tuanya akan menerima bila dia mengajaknya. Ayah dan ibunya saling berpandangan, dan gadis itu adalah Yang Yang. Ibunya mengajak ayah Tian Kao, agar mulai sekarang mereka harus belajar bahasa isyarat. Ibu beralasan bahwa dirinya merasa lelah harus ngomong terus dengan suara lantang dan ayah beralasan bahwa kadang telinganya butuh istirahat dari suara berisik. Tian Kao langsung bersemangat mendengar persetujuan orang tuanya. Dia langsung mencium kedua orang tuanya dan bergegas pergi menyusul Yang Yang. Tian Kao menaiki motor tuanya, tapi motor itu akhirnya mogok kehabisan bensin. Akhirnya Tian Kao memarkirkan motornya dan berlari. Tian Kao melihat Yang Yang sedang membenamkan wajahnya di kolam. Tian Kao mendekat ketika Yang Yang mengangkat wajahnya dari kolam. Tian Kao memberanikan diri mengatakan isi hatinya. Karena dia pikir Yang Yang tuli dan di tempat renang juga sepi jadi tidak ada siapapun yang mendengarnya. Yang Yang tak kuasa membendung air matanya ketika dia mengetahui bahwa Tian Kao tidak tuli. Tian Kao langsung salah tingkah. Ketika Yang Yang berbalik, dia buru-buru menceburkan dirinya ke kolam dan berenang untuk menenangkan perasaannya. Dengan tubuh basah kuyup, Tian Kao kembali menghampiri Yang Yang. Dia kembali menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak Yang Yang ke rumah. Yang Yang bertanya apa alasannya. Tian Kao mengatakan ingin memperkenalkan Yang Yang kepada orang tuanya dan mengajak bekerja di restoran milik orang tuanya. Yang Yang kembali bertanya apakah mereka tidak keberatan karena dirinya tuli. Tian Kao menjawab kalau orang tuanya harus melihat Yang Yang. Hal itu membuat Yang Yang tersenyum bahagia karena kini dia tahu bahwa Tian Kao adalah pria normal. Singkat cerita, tibalah pada hari yang sudah ditentukan. Tian Kao datang menjemput Yang Yang. Yang Yang terus tersenyum dan pelan-pelan melingkarkan tangannya di pinggang Tian Kao. Mereka tiba di restoran dan tanpa ragu Tian Kao berteriak memanggil kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya muncul dalam baju yang rapi, bahkan ayahnya menggunakan dasi. Mereka tersenyum melihat Yang Yang dan Tian Kao memperkenalkan mereka. Ibunya tersenyum dan mempersilakan mereka semua untuk duduk. Ibu meminta ayah untuk mengambil tulisan yang sudah disiapkan. Tian Kao agak heran tapi ibunya hanya tersenyum. Ayah datang membawa beberapa tulisan untuk ditunjukkan pada Yang Yang karena mereka belum bisa bahasa isyarat.
Intinya tulisan itu berisi perkenalan dan Tian Kao merasa kedua orang tuanya terlalu berbelit-belit dan membuatnya malu di hadapan Yang Yang. Hal terakhir di tulisan itu membuat Tian Kao kaget dan merebut tulisan itu. Ayah dan ibunya menulis, apakah Yang Yang bersedia menikahi Tian Kao? Jelas aja Tian Kao malu karena dia merasa tidak pernah berpacaran dengan Yang Yang. Ketika orang tua dan anak saling berdebat, tiba-tiba Yang Yang menjawab bahwa dia bersedia dan ternyata Yang Yang tidak tuli. Sontak hal itu membuat Tian Kao dan orang tuanya merasa bahagia. Yang Yang bertanya mengapa Tian Kao bisa bahasa isyarat. Tian Kao menceritakan bahwa saat kuliah ada guru yang menawarinya belajar bahasa isyarat dan akhirnya dia belajar. Lain cerita dengan Yang Yang, dulu dia tidak mau belajar bahasa isyarat, tapi karena dia harus menerjemahkan semua hal pada Xiaopeng sehingga Yang Yang belajar untuk menggunakan bahasa isyarat. Suatu hari ia pun bertanya tentang suara piano. Sejak saat itu Yang Yang belajar dengan tekun agar bisa menceritakan segala hal pada kakaknya. Setelah itu Tian Kao ingin mencium Yang Yang, tapi Yang Yang malah memeluk Tian Kao dengan erat sambil meneteskan air matanya. Yang Yang dan Tian Kao pergi ke tempat renang tapi mereka tidak melihat Xiaopeng. Ternyata Xiaopeng sedang ngobrol dengan pelatih dan Yang Yang langsung menghampirinya. Ketika pelatih sudah pergi, Xiaopeng memutuskan untuk berhenti ikut kompetisi dan akan fokus mencari kerja dulu sambil memperbaiki prestasinya. Semula Yang Yang tidak setuju tapi Xiaopeng beralasan kalau dia ingin mandiri. Tian Kao malah mendukung dan memberinya semangat. Singkat cerita 4 tahun telah berlalu, Tian Kao datang untuk melihat Xiaopeng yang ikut kompetisi. Xiaopeng senang melihat kedatangan mereka. Tian Kao tidak henti-henti melambaikan bendera penyemangat dan Yang Yang berteriak menyemangati kakaknya itu. Pelatih juga tampak senang melihat performa Xiaopeng yang semakin pesat dan film pun tamat.